pengorbanan saudara-saudara sekalian. Saya juga ucapkan bela sungkawa terhadap bencana korban banjir. Insya Allah ada waktu saya akan berangkat untuk mengunjungi mereka. Juga untuk para pengungsi juga saya ucapkan turut merasa prihatin, dan saya sudah perintahkan jajaran Gerindra untuk segera mengirim bantuan ke pengungsi Nduga di situ. Ini luasnya hampir 5.000 hektar kira-kira. Dan semua kena imbasnya, sudah tanam, musim tanam hampir 1 bulan. Dan ini nanti akan kusok mungkin. Ini sudah ditinjau bola kembali, itu sudah saya ajukan tahun 2017. Sampai sekarang tidak realisasi. Dan ini perlu perhatian sekali. Kami memohon bantuan pompa air ke BPBS Provinsi Jawa Tengah dan mengaktifkan secara maksimal pompa air yang dimiliki oleh pemerintah. Yang ada saat ini 2 aktif dan kapasitas kurang lebih 2.000 liter per detik per pompa, sedangkan yang bantuan dari BPBS dengan kapasitas 270 liter per detik. Lumayan udah menurun debit airnya. Sudah berapa hari, Pak? 4 hari mulai tahun baru. Pak, ini warga mengantar bantuan menggunakan apa ini, Pak? Itu sementara adanya ya itu kayak gebok-gebok pisang buat transportasi. Kalau nggak ada itu ya susah. Gerakan kader Gerindra bantu warga terdampak banjir Jawa Tengah. Partai Gerindra menyalurkan bantuan sembako kebutuhan pokok ke sejumlah titik terdampak banjir di wilayah Jawa Tengah, Minggu 8 Januari 2023. Sejumlah titik itu antara lain Desa Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Desa Perempelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dan Desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, serta Desa Dudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menjelaskan, penyaluran bantuan 15.000 paket sembako ini adalah bagian dari arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar kader-kadernya turun ke bawah membantu masyarakat yang terkena musibah. Dia mengatakan Prabowo selaku pimpinan Partai Gerindra selalu memberi pesan kepada kadernya agar terus berbuat baik untuk masyarakat, terutama kepada masyarakat yang kesusahan akibat terdampak bencana alam seperti banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah ini. Lebih lanjut, dia menuturkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat Jawa Tengah ini berasal dari urunan internal kader Gerindra dan murni kepedulian dari partai sebagai penenang saat sesama membutuhkan. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono menyampaikan harapan agar ada pelajaran yang bisa diambil dari musibah banjir yang dialami masyarakat Jawa Tengah. Karena ujian sejatinya datang terkadang untuk menguji rasa kebersamaan dan ketidakkawanan antar sesama manusia itu sendiri. Demokrat diprediksi untung besar jika AHY jadi cawapres Anies. Nasdem, PKS merugi. Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera diprediksi tak akan mendapat limpahan elektoral jika Agus Harimurti Yudhoyono dipasangkan sebagai calon wakil presiden untuk Anies Baswedan pada pemilu 2024. Kotel efek atau efek ekor jas hanya akan didulang Partai Demokrat lantaran ketua umum mereka maju sebagai calon RI 2. Sebaiknya, kata Yunarto, jika mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heriawan atau Aher yang jadi cawapres, limpahan elektoral hanya akan didapat PKS. Faktor cawapres inilah yang diduga menjadi penyebab alotnya rencana koalisi perubahan. Demokrat dan PKS cenderung ingin mengajukan kader masing-masing supaya mendapat keuntungan elektoral. Namun menurut Yunarto, dibandingkan dengan PKS, Demokrat tampak lebih ngotot untuk memajukan nama AHY. Seandainya keinginan Demokrat tak terakomodasi, bukan tidak mungkin partai berlambang bintang Mercy itu hengkang dari rencana koalisi. Selain faktor cawapres, lanjut Yunarto, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS juga masih berhitung soal peluang konstelasi politik ke depan. Langkah ketiganya dan parpol-parpol lain bergantung pada keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan. Sebagai partai penguasa dengan elektabilitas tertinggi, pencapresan dan koalisi PDIP disebut mampu mengubah peta politik pemilu 2024.
Yunarto menambahkan, peta politik yang ada saat ini masih bisa berubah. Tak hanya rencana koalisi Nasdem, Demokrat dan PKS saja, kerja sama parpol-parpol lainnya yang sudah terbentuk masih sangat mungkin bubar. Sebagaimana diketahui, kabar koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk pemilu 2024 sudah direncanakan sejak lama. Namun, hingga kini kongsi ketiga partai tak kunjung resmi. Akan tetapi, pada Oktober 2022 lalu, Nasdem lebih dulu mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sebagai calon presiden. Belakangan ketiga partai tampak tak sepaham soal peresmian koalisi. Demokrat menyiratkan keinginan untuk mendeklarasikan koalisi pada awal tahun 2023. Namun, partai yang dimotori AHY itu mau deklarasi koalisi bersamaan dengan penetapan bakal Capres dan Cawapres. Gelagat serupa juga ditujukan oleh PKS. Terkait ini, Nasdem memberikan respons berbeda. Partai besutan Surya Paloh itu menyebut penentuan Cawapres tak boleh sembarangan dan terburu-buru. Airlangga ungkap hasil pertemuan dengan PKB hingga PAN. 8 parpol tolak pemilu proporsional tertutup. Sebanyak 8 partai politik di Indonesia sepakat untuk menolak wacana sistem pemilu proporsional tertutup Minggu 8 Januari 2023. Keputusan tersebut disampaikan setelah elit partai politik mengadakan pertemuan di Hotel Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada minggu ini. Adapun para elit parpol yang hadir, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAM Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Saiku. Kemudian, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate, dan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Sementara itu, dari pihak Gerindra tak menghadiri pertemuan, tapi sudah berkomunikasi dengan sejumlah elit parpol dan menyatakan sikapnya. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan pihaknya bersama 7 parpol lainnya menolak sistem pemilihan umum proporsional tertutup. Menurut Airlangga, 8 parpol yang sepakat ini memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Kemudian Airlangga menyebut sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi pada 23 Desember 2008. Lebih lanjut, Airlangga kembali membacakan sikap parpol terhadap wacana pemilu proporsional tertutup. Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut ada kemungkinan pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Hasyim mengatakan aturan terkait sistem pemilihan sedang disidangkan di MK. Adapun sistem pemilu proporsional tertutup, kemungkinan pemilih dalam pemilu legislatif hanya memilih partai dan bukan calon legislatif. Sistem itu berbeda dengan proporsional terbuka yang saat ini berlaku, di mana masyarakat bisa memilih para kandidat calon legislatif, dilansir Kompas TV.